menjelaskan, tapi inspirasi dari guru saya bilang, terlepas 100 tahun itu apa pendapat ulama, tetapi kita harus waspada. Jangan-jangan setiap bilangan 100 tahun, apapun yang dijadikan satuan penghitungan, itu ada sunnatullah tentang perubahan. Hari ini, kita ini, generasi kita ini menyaksikan perubahan zaman. Saya yakin dulu waktu saya ikut ayah saya makanya kalau diundang ke Banten itu datang. Karena saya dulu masih kecil, umur 10 tahun itu sudah sampai ke Panimbang. Saya umur 11 tahun, itu masih SD celana merah. Itu sudah tahu yang namanya menes. Mataul Anwar saya sudah tahu. Pak Idam Khalid ke sana, saya masih kecil itu masih menyaksikan kejayaan dan kehebatan Nahdlatul Ulama di masa itu. Saya pernah ke Malimping, Pak. Ternyata ke Malimping itu lebih enak ke Surabaya. Ya tahun itu, Pak. Kalau sekarang mudah-mudahan sudah lebih baik lagi. Saya dulu masih ingat, Pak. Mungkin di era 80-an, ke Malimping itu nggak cukup baca baca Bismillahirrahmanirrahim. Harus baca Yasin Fadilah itu untuk sampai ke sana itu. Harus kiai yang berani, tapi bukan berani minta, ya kan? Kiai yang punya nyali itu untuk sampai ke Malimping zaman itu. Berangkat dari Jakarta itu. Berangkat jam 7 pagi, sampai ke Malimping itu habis isya. Ya untung acaranya NO. NO itu kan kalau bikin acara mesti ba'dal isya. Ya. Kenapa ba'dal isya? Karena NO itu didirikan 1926. Nah, kalau Bapak lihat jam tangan 1926 itu ba'dal isya. Ya. Jadi NO itu kalau bikin acara pagi ini sebetulnya rada bid'ah ya Junet. Ya. Rada bid'ah ya. Entah sayyi'ah, entah mungkaroh, entah hasanah, entah apa. Tapi NO itu biasanya dulu di Banten itu kalau bikin acara malam, Pak. Pulangnya dari Malimping itu malam, Pak. Jam 1:30 malam itu lewat Malimping, lewat Bayah, saya terus ke arah Halwiliang gitu. Itu sampai Bogor, rasanya kiamat kurang 3 hari, Pak. Ya, macet, bukan macet, jauhnya luar biasa, jalannya rusak luar biasa. Tapi saya waktu itu merasa bahwa memang di Banten ini luar biasa. Maka ketika tadi saya mendengarkan Rois Suriah kekuatan fisika, saya itu hanya ingin bahwa perubahan zaman ini luar biasa. Saya tidak pernah melihat kiai di Banten 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu akrab dengan teknologi. Tiba-tiba Kiai Junet main Zoom dengan saya, ya, main Zoom dengan saya. Kalau miring beliau bingung itu, ya. Kalau mau ngomong sudah keluar majmu itu dibaca 1/4, itu mic-nya belum on Kiai Junet, ya. Tapi hari ini beliau sudah lancar. Ini namanya perubahan zaman. Dulu kita di kampung di Banten, kalau ada orang punya Vespa, Vespanya itu diparkir di depan rumah, itu pasti punya televisi berwarna. Orang kalau sudah punya televisi berwarna 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, hebatnya luar biasa. Hari ini siapa yang masih nonton TV, itu berarti orang yang lahir era kolonial. Orang yang hidup di era milenial sekarang nggak lihat TV. Saya kalau pagi, ayah saya alhamdulillah masih sehat di usia 83 tahun. Itu kalau pagi baca koran. Kadang-kadang di tengah-tengah pesantren itu ayah saya ngomong begini, yang baca koran tinggal saya. Iya, kata saya. Siapa hari ini yang masih baca koran pagi? Dulu pagi itu kalau nggak baca koran, nggak melihat kabar Indonesia pagi dengan pembawa acaranya yang cantik Tina Talisa itu rasanya ada yang kurang dalam hidup. Hari ini siapa yang mau menonton televisi? Siapa yang mau membaca koran? Kenapa? Dunianya sudah berubah. Saya tanya sama supir taksi di Jakarta, Pak, ini Bapak sudah jadi supir, sudah muter yang keberapa? Oh, saya sudah kerja 6 hari, Pak. Saya tanya, 6 hari itu ada nggak orang yang melambai di tepi jalan nyegat taksi? Nggak ada. Semua orang sekarang taksi itu sudah pakai apa ini? Handphone aplikasi. Coba lihat Bapak di Jakarta, Pak Polisi. Dulu lalu lintas tuh pusing. Gimana nertibkan makhluk yang namanya Metro Mini?
Metro Mini itu filosofi hidupnya fa'alun lima yurid, ya. Dia ke kanan belok ke kiri itu fa'alun lima yurid. Itu sifat Allah itu dikooptasi oleh Metro Mini. Dulu polisi itu bingung gimana caranya menertibkan Metro Mini. Hari ini tanpa demo, tanpa kekerasan, tanpa apa-apa, Metro Mini-nya sudah almarhum semua, Pak. Mungkin tahun ini di Jakarta itu haul Metro Mini yang ketiga itu sudah, ya. Taksi semuanya berantakan habis, Pak. Kalah dengan yang namanya apa itu? Teknologi. Dulu mohon maaf Kiai, orang di pesantren hafal alfiyah itu luar biasa. Wah, dicium tangannya pulang ke kampung itu subhanallah. Hari ini orang mengatakan saya mau tahu alfiyah tinggal apa? Tinggal masukkan saja bait yang dihafal, wasman atat wa kunyatan wa laqaba wa akhiran da'in siwahu sahiba. Masukkan yang dia hafal, keluar di YouTube itu apa yang Bapak mau. Sarahnya pakai bahasa Arab yang versi pendukung Ibnu Aqil, mau pakai sarah yang versi pendukung Ibnu Hisham, mau sarah yang pakai bahasa Indonesia, mau sarah yang berbunyi di YouTube jelas dengan papan tulisnya ada. Artinya apa? Zaman ini terus berubah. Dulu orang punya kuda kaya, sekarang orang punya kuda jadi orang miskin. Kenapa? Zaman yang berubah. Maka NU pun harus berubah sesuai dengan kaidah NU. Al-muhafadzatu alal qadimis sholeh. Berzanjinya tetap, fatul qoribnya tetap, fatul mu'innya tetap, bulughul maromnya tetap. Tapi NU harus hadir menjadi jawaban segala persoalan di tengah-tengah masyarakat. Saya Kiai, ini terakhir ini sudah jam 11:30. Ya, saya yakin bapak-bapak lapar. Ya. Saya tadi lapar juga, Pak. Ditawarin kue, tapi kuenya nggak dibuka. Saya malu untuk membuka itu. Kalau kue yang di Suriah di sini tuh dibuka. Nah, saya itu kuenya itu masih ditutup. Mau saya buka kayaknya Rois ke Suriah PBNO belum sarapan, gitu kan? Mau diliatin terus ya lumayan. Tapi terakhir nih, Pak ya. Saya dulu pernah belajar hadis, Pak. Tanpa pernah saya mendengar itu dari begitu banyak orang guru saya mengajarkan hadis. Saya ke Cina, Pak. Saya ke Cina itu dari Shanghai ke satu kota industri di Giling namanya. Teman-teman saya itu orang Singapura, nggak ada yang Muslim, ya, agamanya nggak jelas. Cuman saya yang Muslim. Saya naik mobil, Pak. Begitu sore, waktu Cina itu mungkin jam 5-an lah ya. Itu sudah mendekati waktu maghrib. Saya kemudian berpikir, saya ini belum sholat, bukan asar aja, zuhur juga belum. Mau saya jamak takdim, tapi orang-orang ini nggak ada yang Muslim, maka saya berhenti. Saya bilang sama teman saya, ayo berhenti ya. Sekarang untuk apa? Saya mau sholat. Lu di mana? Saya bilang, oh ya di mana aja, ya kan? Orang sholat tuh boleh di mana aja. Maka berhenti di highway itu. Kemudian saya cari yang ada kerannya, bagus. Pemerintah Cina membangun infrastruktur tuh lengkap. Ada kerannya, ada tempat berhentinya, sajadahnya pakai sarung punya saya, GPS-nya tinggal pakai Samsung, ya kan? Di mana Ka'bah ini ngadep sana? Oh, waktu Cina tinggal berapa menit? Tinggal 30 menit. Saya berhenti sholat. Teman saya itu tidak ada yang Muslim. Karena dari saya selesai sholat, saya naik mobil lagi. Teman saya orang Singapura itu tanya. Panggil saya Muhammad. Muhammad, kamu tadi ngapain? Saya tadi ibadah yang paling penting dalam agama saya. Itu tiangnya agama saya. Kalau ukuran bener nggak benernya, muslim nggak muslimnya, iman nggak imannya, jujur nggak jujurnya, itu diukur dari sholat. Kalau orang berani bermain-main dengan sholat, apalagi bermain-main dengan APBN, lebih berani. Kalau berani bermain-main dengan sholat, bohongin bapaknya, ibunya, istrinya, belum sholat bilang sholat. Kalau dia berani bohongin Allah, apalagi bohongin KPK, apalagi bohongin kejaksaan, apalagi bohongin istrinya, lebih berani. Kaget teman saya ini, ya Allah, ibadah yang paling penting dilakukan di pinggir jalan. Saya mohon maaf, agama lain itu tidak mungkin melakukan ritual yang paling penting kecuali di bangunan ibadah tertentu. Kita bisa sholat di pom bensin, kita bisa sholat di kereta api, kita bisa sholat di bandara, tapi orang lain tidak mungkin sholat dan beribadah kecuali di tempat tertentu. Tapi saya di mana-mana. Karena dia nanya, saya jawab. Ya karena Nabi saya bilang dalam Sahih Bukhari itu, utitu khamsan, saya dikasih 5 perkara sama Allah.
yang tidak dikasih kepada Nabi siapapun sebelum saya. Apa diantaranya? Waju'ilat liyal ardu masajidah. Ini pentingnya ngaji sorof. Dan tanah itu, kata Nabi Muhammad, dijadikan oleh Allah buat saya masajid. Ini bukan masjid. Ya, nanti keluar Basul Masail kayak Junaid, tanah orang dibangunin masjid. Kenapa tanah gua diserobot? Oh, berdasarkan hadis Nabi. Diperkarakan ke Pak Polisi, kriminalisasi ulama. Repot ini nantinya ya, karena ngajinya ndak pakai nahu dengan sorof. Tapi orang yang ngerti, masajid di situ bukan masjid bil makna syar'i. Itu makanun sujud. Di mana saja orang boleh sujud. Saya ngomong begitu, teman saya bilang, oh itu hadis Nabi mulia. Kata Nabi saya, semua tanah di muka bumi ini bisa orang muslim bersujud dimanapun. Saya bilang, Pak, sampai di sana, seminar besok pagi, teman saya orang Singapura datang. Muhammad, saya semalam nggak bisa tidur. Loh, kenapa? Mikirin nabimu itu. Saya bilang, kenapa kamu pikirin nabi saya? Saya juga nggak mikirin nabimu, kan begitu tak? Kenapa kamu pikirin nabi saya? Lah iya, nabimu tuh hebat loh. Kata saya, hebatnya di mana? Nabimu berpesan, jadikanlah semua tanah ini tempat sholat. Itu al-mafhum al-isyarinya. Tafsir sufinya mau bilang, perlakukan tanah ini seperti kamu memperlakukan masjid. Rawat kedamaiannya, rawat kesejahteraannya, rawat kebersihannya. Betapa nabinya orang Islam, itu nabi yang mengedepankan lingkungan hidup. Saya kemudian berpikir, besok saya mau ngarang Bulughul Maram baru. Hadis ini bukan pada manakibnya Nabi, tapi kitabu lingkungan hidup. Nah, ini kalau kita baca begini, Islam jadi mulia. Dia bilang, hebat nabimu, tidak ada semua. Yang bukan saya, teman saya non muslim itu bilang, tidak ada saya pernah baca kitab suci manapun yang nabinya itu mengedepankan yang namanya fikih lingkungan hidup kecuali nabimu Faiz. Saya bangga, tapi bangganya sebentar. Habis itu teman saya orang Singapura tanya lagi, Muhammad, kamu pernah ke Singapura? Pernah. Saya juga pernah ke Indonesia, kata dia. Saya mau nanya, boleh nggak? Oh boleh, kata saya. Mau nanya apa? Di Singapura, banyakan sampah apa tukang sampahnya? Jawabannya, banyakan tempat sampahnya dari sampahnya. Kalau di Banten, di Serang, ya, berganti pemimpin, berganti kekuasaan, berganti era, tapi buang sampah sembarangan. Itu kaidah fikihnya al-aslu baqa'u jorok, ya. Bukan al-aslu baqa'u makana ala makana, jorok begitu aja. Padahal nabinya mengajarkan seperti itu. Itu artinya apa? Bagaimana NU nanti kitabnya tetap kuning, kitabnya itu Fathul Qorib, jangan diingat Fathul Izar, nggak ngaji nanti ya, punya anak terus kenapa ngajinya hatamnya Fathul Izar ya, ngajinya tetap Fathul Qorib, ngajinya tetap Fathul Mu'in, basicnya tetap I'anatul Talibin, tetapi kemudian konteksnya dilihat kekinian. Kita hidup di zaman GoPay, kita hidup di zamannya ini kan semuanya di download ya. Saya juga khawatir nanti khutbah Jumat tuh di streaming, ya kan? Ya, khotibnya satu kerjasama 4 masjid itu lumayan, ya. Amplopnya jadi tanggung seperempat. Nah, itu mungkin akan ada pertanyaan seperti itu.